Baik, kita ketemu lagi. Sekarang di pertemuan ke-10, kita ke graf Euler sama graf Hamilton. Nah, kedua graf ini akan kita bahas satu persatu. Pertama kita ke graf Euler terlebih dahulu. Graf ini bermula dari kota Königsberg nih. Dulu namanya ada di Rusia, sekarang namanya Kaliningrad. Terus masih bagian dari Republik Rusia katanya. Nah, permasalahannya itu zaman dulu tuh kota ini punya sungai namanya Sungai Pregel. Nah, sungai ini dia punya percabangan. Nah, percabangannya ini memisahkan 4 wilayah pada kota tersebut gitu ya. Ada 2 wilayah di antaranya itu dikelilingi sama sungai dan diberi nama sebagai Pulau Nepov katanya. Nah, lalu warga kota Königsberg itu mereka membayangkan bisa tidak ya kita mulai dari sebuah wilayah lalu kembali lagi ke wilayah tersebut, tetapi hanya menyeberangi setiap jembatan yang ada di sini sebanyak sekali aja, jangan 2 kali gitu. Misalkan tadinya di wilayah B, nanti balik lagi ke B gitu. Terus tapi menyeberangi sungainya itu dengan jembatan. Jadi jangan ada yang menyeberangi jembatan 2 kali biar tidak capek. Tapi setiap jembatan kita bisa lewati tepat 1 kali biar momennya atau kita bisa merasakan setiap situasi di jembatan tersebut. Mungkin foto-foto kalau zaman sekarang begitu ya. Nah, permasalahan ini banyak dicoba oleh warga pada waktu itu. Terus pada tahun 1736 ada matematikawan dari Swiss yang mempublikasikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, bukan permasalahan sebenarnya, bayangan yang dihadapi oleh warga kota pada saat itu. Namanya si Euler, Leonhard Euler. Leonhard Euler ini tahun 1736 beliau nih mulai menggunakan teori graf untuk menyelesaikan permasalahan di jembatan ini. Nah, dimuatlah di situ di dalam sebuah atau dia mempublikasikannya dalam sebuah jurnal ilmiah. Baru setelah itu kemudian berkembang sampai akhirnya sekarang teori graf digunakan di mana-mana. Nah, apa itu path and circuitnya Euler? Si Euler ini saya suka salah-salah nyebut Euler. Ditulisnya Euler gitu ya, tapi dibacanya katanya Euler. Sirkuitnya Euler ini adalah sirkuit sederhana. Jadi kalau dibilang sirkuit sederhana berarti dia tidak memuat tusuk ganda, dia juga tidak memuat loop ya. Nah, sirkuit sederhana tetapi harus memuat seluruh rusuk yang ada di sebuah graf. Baru dinamakan bahwa sirkuit itu adalah sirkuitnya Euler. Sirkuitnya Euler ini artinya apa? Jadi kalau namanya sirkuit berarti kan awalnya titik awal, vertex awal dengan vertexnya akhir itu sama ya. Dan dia harus melewati setiap rusuk. Misal di graf G1 ini. Misal kita mulainya dari titik A. Kalau kita mulai dari titik A, berarti kita harus melewati setiap rusuk yang ada di G1. Katakanlah kita mulai dari titik A, lalu kita ke titik B. Lalu dari titik B, kita coba ke titik E. Titik E, kita coba ke C. Dari C, kita coba ke D. Dari D, kita coba ke E. Dan kemudian ke A lagi. Nah, ini yang tadi kita gambar dengan warna merah itu namanya sebagai sirkuitnya Euler. Karena dia memuat setiap rusuk yang ada di graf G tersebut. Lalu kalau jejak Euler apa? Kalau jejak Euler berarti jejaknya sederhana dan dia memuat setiap rusuk pada graf G. Ada tidak jejak Euler di G1? Karena G1 ini tertutup ya.
Jadi mesti dia balik lagi ke asal gitu. Jadi kalau misal di G yang lain ada tidak? Ada. Coba deh di G yang 3. Tuh. G3 kita bisa membuat jejaknya Euler dari mana? Misal kita berangkat dari A. Terus dari A ini kita coba ke C. Lalu kita coba ke D. Lalu kita coba lanjutkan perjalanan ke E. Kemudian dari sini ke B karena memang nggak ada lagi vertex ya. Lalu dari sini kita lanjutkan lagi kalau misalnya situ kita disuruhnya ke D. Dari sini kita lanjutkan ke A karena dia harus memuat seluruh rusuk, lanjutkan lagi ke B. Jadi tadi kita mulai dari A diakhiri di B. Jadi titik awal dengan titik akhirnya beda. Kalau dia jejak gitu ya. Jejak atau path. Nah, G2 dan G3 ini nggak punya sirkuit Euler. Sirkuit ya, bukan sirkuit. Ini sirkuit. Tetapi G1 dia memiliki sirkuit Euler. Gitu. G2 juga dia nggak memiliki path Euler. Nah, nanti kita lihat kenapa sih atau apa sih ciri-cirinya sebuah graf itu bisa memiliki path atau sirkuit Euler. Sorry, ini masih yang lama. Nah, sekarang kita ke teorema 1 yang tadi, jawaban yang tadi. Jadi kalau kita punya multigraf yang terhubung dengan sekurang-kurangnya 2 vertex, dia akan memiliki sirkuit Euler, si graf tersebut akan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap vertexnya memiliki atau berderajat bilangan genap. Gitu. Jadi sekurang-kurangnya si graf itu terdiri dari 2 vertex yang terhubung. Maka graf tersebut akan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap vertexnya berderajat genap. Gitu ya. Itu teorema 1. Teorema 2, kalau misalkan multigrafnya terhubung, maka multigraf itu akan memiliki path Euler, tapi path itu bukan sirkuit, jadi path saja, dia nggak mungkin bisa jadi sirkuit, jika dan hanya jika tepat 2 vertex berderajat bilangan ganjil. Gitu. Nah, kita coba selidiki di sini. Sini ada G1. G1 ini dia memiliki 2 vertex tepat yang berderajat ganjil. Siapa aja? B dan D. Artinya, kata teorema 2, kalau 2 verteksnya ganjil, derajatnya tepat 2 ganjil, maka dia akan memiliki sebuah jejak atau path. Gitu ya. Jejak Eulernya mana? Nah, ini bisa path, bisa jejak sama aja. Terus, ini maksudnya saya coret tuh, yang tuh. Kita bisa lihat nih, kalau kita mulai dari A, kita ke B, misalkan. Lalu dari B, kita ke sini, lalu ke sini. Nah, ternyata ada triknya ya, kalau kita mau membuat sebuah path, gitu, atau jejak. Ini kan kita nggak boleh lagi balik lagi ke sini ya, tapi ini masih ada satu rusuk yang belum apa namanya, terlewati. Jadi artinya itu bukan path-nya Euler. Tapi ini bisa dibilang sebuah path atau jejak. Tapi bukan path-nya Euler. Nah, caranya gimana? Mulailah dari
pad yang titik yang berderajat ganjil. Mana titik yang berderajat ganjil? Tadi titik yang berderajat ganjilnya itu kan ada, bisa D, bisa B. Coba kita mulai dari B dulu aja ya. Kita dari B berangkat ke C, dari C kita lanjutkan ke D, dari D kita lanjutkan ke B atau bisa juga ke A, dari B kita lanjutkan ke A, kemudian dari A kita lanjutkan ke D. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau menyusur atau mengidentifikasi sebuah padnya Euler, ambil pertama dari vertex yang berderajat ganjil. Gitu. Nah, yang graf kedua G2 ini ada dua vertex juga yang ganjil. Artinya berarti dia akan memuat si padnya Euler. Padnya Eulernya yang mana? Coba aja nanti dimulai. Kalau misal kita mulai dari sini, dari si D ini, misalnya kita mulai dari D, terus kita ke E. Dari E kita ke F. Dari F misal ke sini, ke D lagi. Kalau Euler itu rusuk ya, yang harus dilewati satu kali. Jadi dia boleh melewati vertexnya 2 kali ke sini, terus ke sini, lalu ke B, dari B lalu ke G, dari G lalu ke A, dari A lalu ke B. Nah, dia sudah melewati seluruh edge-nya atau rusuknya. Berarti ini adalah padnya Euler dari D ke B. Gitu. Nah, kalau yang G3, ini yang ganjilnya banyak, lebih dari 2. Berarti teorema 2 ini nggak terpenuhi. Artinya kita nggak akan bisa menemukan pad Euler maupun sirkuit Euler-nya. Kita lanjutkan sekarang yang Hamilton. Nah, bedanya sama Euler, yang Hamilton ini fokusnya ke vertex. Tadi kalau misalkan di Euler, dia fokusnya ke rusuk, ke edge-nya. Sekarang vertex-nya itu, kalau misal ada sebuah pad sederhana, terus nanti padnya itu melalui setiap vertex tepat 1 kali, gitu ya, maka nanti pad itu disebutnya sebagai pad Hamilton. Lalu kalau kita punya sirkuit sederhana dan sirkuitnya itu melalui setiap vertex pada graf tepat 1 kali, maka dia disebutnya sebagai sirkuit Hamilton. Nah, misalkan G1 nih. G1 kita bisa membuat sebuah sirkuit dari A ke A lagi yang melewati seluruh vertex yang ada di sini. Bu, kalau membuat sirkuit Hamilton berarti dia nggak memandang harus melewati seluruh rusuk. Iya, betul. Jadi kita bisa membuat mengidentifikasinya sebetulnya lebih mudah dibandingkan kita mengidentifikasi yang sirkuit Euler. Gitu. Kayak ini kan dari A kita bisa ambil jalur. Kalau ini dia bilang oke, langsung ke B, dari B langsung ke C, dari C langsung ke D, kemudian dari D ke A, ke E, kemudian dari E baru ke A lagi. Nah, dia tidak memperhitungkan setiap rusuknya harus terlewati atau tidak, itu sirkuitnya Hamilton. Yang penting titik-titiknya dia lewati. Nah, di G2 dia nggak punya sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena ini kalau misal kita, ini ada yang tidak terhubung ya, kelihatan dari sini. Kalau dari A, kita nggak bisa ke A lagi. Habis dari D ini. Gitu. Jadi dia terlepas satu ininya. Gitu. G3 pun demikian. Jadi harus multigrafnya itu yang betul-betul terhubung gitu. Si derajat vertexnya itu nanti kita lihat yang harus seperti apa sih yang dia akan menjadi
kita bisa menemukan path Hamilton sama sirkuit Hamilton. Nah, tetapi di G2 kita bisa membuat path ya, dari A ke B, terus ke C, terus ke D. Ini path kan. Gitu. Ini di G3 kita nggak bisa buat path, kita juga nggak bisa buat sirkuit, atau kita nggak bisa menemukan sirkuit, tidak juga bisa menemukan path-nya. Nah, terus, nah ini nih, kalau tadi ada teorema 1, teorema 2, kalau di sini nama teoremanya disebut teorema Direct dan teorema Ors. Keduanya ini nama orang ya, matematikawan. Jadi kata Direct, si ini dia bilang kalau misalkan kita punya graf sederhana dengan banyaknya vertex n dan n ini lebih dari 3 atau sama dengan 3, terus sedemikian hingga nanti setiap vertex 3-nya itu berderajat sekurang-kurangnya n per 2, maka nanti si G-nya ini akan memiliki sirkuit Hamilton katanya. Terus satu lagi Or bilang bisa juga identifikasinya begini katanya. Kalau kita punya graf sederhana, terus banyaknya vertexnya n, terus si n-nya ini lebih dari 3 atau sama dengan 3, maka nanti kalau kita punya 2 vertex, katakanlah U dan V, derajat bebas U ditambah derajat bebas V itu harus lebih besar dari n. Tapi U dan V-nya itu adalah vertex yang tidak terhubung. Maka kita bisa menemukan sirkuit Hamilton di graf tersebut. Kita bisa lihat yang ini. Nih, ini yang graf G1, dia punya N-nya sama dengan 5. Berarti ini udah lebih dari 3 ya. Nah, terus derajat bebasnya itu, berarti kalau misal N per 2, 5 per 2 ya. 5 per 2 itu ya katakanlah 3 ya, 2,5. Sekurang-kurangnya 3 gitu. Nah, sekurang-kurangnya 3 ini lebih dari 3. Ini juga lebih dari 3. Oh, ini 3. Ini 3. Ini 3. Cuman ini yang 2. Tapi di sini dia bilang ini sedemikian sehingga setiap vertex di G berderajat sekurang-kurangnya n per 2. Gitu katanya. Itu bisa ya. Nah, berarti nggak setiap juga teorema Direct ini. Nah, di sini kita bisa menemukan sebuah sirkuit Hamilton. Gitu. Nah, berikutnya kalau kata teoremanya si Ors, kalau kita punya dua vertex yang tidak terhubung, terus nanti dua vertexnya ini dijumlahkan, hasilnya lebih besar dari n, maka dia akan memiliki sirkuit Hamilton. Kita lihat nih. Ini vertex D, derajat degree-nya dari D itu adalah 2. Terus dia tidak terhubung dengan mana? Misalkan dia tidak terhubung langsung dengan B. Berarti degree-nya B itu sama dengan berapa tuh? 3. Nah, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 3, ini sama dengan 5. Ini kan lebih besar sama dengan 5 lagi N yang tadi ya. Jadi ya kalau kata teorema Or, oh ya kalau misal demikian, maka si G ini akan memiliki sirkuit Hamilton katanya. Nah tadi di awal perkenalan ada permasalahan warga kotanya Königsberg tentang jembatan ini. Nanti berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari, tolong selesaikan, dapatkah kita menemukan rute yang diminta gitu. Terus ini gambar 2 ini temukan juga ada tidak sirkuit Euler-nya atau path Euler-nya. Kalau di gambar 3 bisa tidak kita menemukan sirkuit Hamilton atau path Hamilton-nya. Oke, minggu ini sekian dulu, nanti kita ketemu lagi minggu depan.